Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dalam kesempatan ini, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran menurut sunnah Rasul, sahabat-sahabat pencari kebenaran, sahabat-sahabat seiman, saya akan menyampaikan membahas persiapan sholat agar kita bisa mengerti latar belakang dari pelaksanaan wudu yang kita lakukan di dalam melaksanakan persiapan sebelum sholat. Persiapan sholat, wudu dan caranya. Pertama, siapan air yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan, di mana rasa, warna, dan baunya tidak berubah. Seperti penjelasan Nabi, sesungguhnya air itu suci dan bersih. Tidak ada benda apapun yang membuatnya najis dan kotor, kecuali apabila benda yang masuk ke dalam air tersebut sampai merubah baunya, rasanya, dan merubah warnanya. Nomor 2, di saat kita akan memulai wudu, maka jangan sampai kita lakukan dalam keadaan masih telanjang. Minimal tertutupnya badan kita dari pusar sampai lutut seperti selembar handuk. Kemudian mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata Nabi, la sholata liman la wudu'ala wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada sholat, tidak ada nilai sholat seseorang yang tidak dimulai dengan wudu. Tetapi juga wudu seseorang tidak ada nilainya bila tidak terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, pekerjaan selanjutnya adalah mencuci tangan. Tetapi harus diingat betul bahwa air yang digunakannya tidak boleh dengan memasukkan tangan kita ke dalam air, tetapi minimal diciduk dengan alat menciduk air, dan utamanya adalah melalui keran air. Dahulukan yang kanan, tangan kanan di saat kita mencuci tangan, kemudian barulah tangan sebelah kiri. 4, berkumurlah sebanyak 2 atau 3 kali, di mana sisa air yang terakhir kalinya kita langsungkan ke dalam hidung dengan cara menghisapnya. 5, cucilah bagian muka dengan rata sebanyak 2 atau 3 kali. 6, basuhlah kedua tangan dengan tetap mendahulukan yang sebelah kanan dari sebelah kiri, juga lakukan 2 atau 3 kali. 7, sapulah rambut dengan air yang ada di kedua belah telapak tangan, dimulai dari sebelah depan sampai batas rambut sebelah belakang. Kemudian dari belakang ditarik kembali sampai ke sebelah depan. Dan di saat menyapukan air ke rambut tersebut, ibu jari tetap berada di lubang telinga untuk selanjutnya digunakan bagi menyapu belakang telinga tersebut. Semua ini hanya memerlukan sekali pekerjaan saja. 8, cucilah kedua kaki Anda dengan mendahulukan sebelah kanan dari sebelah kiri sebanyak 2 atau 3 kali, dan hanya sampai ke mata kaki. Pekerjaan yang terakhir dalam rangkaian cara wudu ini adalah membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku nyatakan sikap bahwa sumber gerak hidup dan kehidupan ini hanya menurut ajaran ilmu Allah saja, dan dengan sama sekali tidak akan bersikap dualisme dalam berpikir. Aku nyatakan pula bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya yang bertugas memberi tauladan praktis yang indah. Ya Allah, proseslah aku ini hingga menjadi manusia yang mampu merombak diri menurut ajaran ilmumu. Jadikanlah pula aku hamba yang selalu memurnikan diri dari segala kekeliruan tanggapan. Seluruh bentuk pekerjaan tersebut didasarkan kepada penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fa'ghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Selanjutnya Nabi menjelaskan teknik pelaksanaan sebagaimana rangkaian pekerjaan yang telah dijelaskan tadi yang didasarkan kepada sunnah Rasul. Kemudian kita harus mampu memahami latar belakang pelaksanaan wudu, makna yang terkandung di dalam pelaksanaan wudu tersebut. Seperti halnya seluruh bentuk perbuatan fisik formil setiap muslim harus selalu berefek psikologis
Demikian pula dengan adanya perbuatan itu harus dilatar belakangi oleh tuntutan ajaran ilmu Allah Al-Quran. Karena itu maka yang dimaksud dengan wudu bukan hanya sekedar membersihkan sebagian anggota tubuh dari kotoran yang menempel di badan. Sebab bila itu yang dimaksud, maka mandi dengan seperangkat alat pembersihnya adalah lebih baik dan akan lebih utama. Tetapi wudu seseorang di tindakan-tindakan fisiknya itu sudah menunjukkan sesuatu maksud yang tidak jauh berbeda dari yang diperagakan, dan atau tindakan-tindakan fisik itu tidak lepas dari latar belakang ajaran ilmu yang menuntut dan menuntunnya ke arah satu pembinaan diri dan membiasakan hidup menurut yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Melalui wudu yang dilaksanakan setiap muslim, pada hakikatnya dia dibina untuk selalu berbuat baik dalam hidup di dunia ini, yaitu pertama, air bersih dan suci. Ajaran ilmu Allah Al-Quran selalu diungkapkan dengan kalimat ma'u, di mana maksudnya adalah ibarat dan cara kerjanya seperti air, membersihkan, menghidupkan, menyuburkan, dan menumbuhkan. Dengan demikian, hanya dengan Al-Quran itulah kehidupan manusia bisa baik dan bersih, bisa hidup dan menghidupkan, bisa tumbuh dan menumbuhkan, dan atau bisa subur, sejahtera, dan disejahterakan. Di luar ajaran ilmu Allah yang digunakan sebagai latar belakang gerak kehidupan sosial budaya manusia, mustahil segala yang diidamkan manusia mengenai segala kebaikan itu akan tercapai dan bahkan senantiasa akan tertumbuh ke dalam kesengsaraan. 2. Mencuci tangan. Tangan yang diistilahkan Al-Quran yadu memiliki pengertian usaha, di mana segala bentuk hasil itu adalah dari upaya tangan-tangan manusia. Dengan Al-Quran ini, segala bentuk usaha manusia muslim harus dilatar belakangi olehnya dan bukan oleh subjektifnya yang fatamorganis dan temporer. Dengan dicucinya tangan, dia sudah bertekad untuk tidak berbuat keonaran, kerusakan di permukaan bumi ini. Dia tidak akan mengurangi meteran, takaran, dan timbangan dan lain sebagainya yang termasuk kepada seluruh bentuk pekerjaan olahan tangan manusia yang juga merupakan interpretasi dari yang mendominasi kolbunya. 3. Berkumur dan membersihkan hidung. Ia sebenarnya telah menyatakan sikap untuk tidak berbicara yang non ilmu, yaitu bicara ngelantur tanpa bimbingan ajaran ilmu, bicara seenaknya walaupun menyakiti orang lain, melakukan fitnah, menyebar kebusukan orang lain, dan lain sebagainya. Sebagai mukmin, ia menyadari bahwa akan lebih baik diam daripada bicara yang berakibat kerusakan dan kehancuran. Sebagai muslim dan mukmin, ia selalu berusaha untuk menjadi syuhada, contoh positif bagi manusia lainnya. Ia akan selalu menyebarkan aroma kehidupan yang harum semerbak, menyegarkan bagi setiap udara yang dihirup dirinya dan juga orang lain. Bukan bau ketiak, bau mulut, atau bau kentut yang akan ia sebarkan, yang bahkan menjadikan orang lain lari tunggang langgang dari dirinya, sehingga punahlah jiwa setiap muslim. 4. Mencuci muka. Istilah ini oleh Al-Quran disebut wajhun, pandangan hidup. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan Ar-Rum ayat 30. Karena itu, maka di saat kita lakukan pencucian muka dengan air, pada hakikatnya kita bertekad untuk tidak berpandangan dalam hidup ini kecuali hanya menurut ajaran ilmu Allah saja. Demikian pula dengan matanya yang ikut dibersihkan, bertekad untuk menjadikan sebagai basarun, berpandangan menurut ajaran ilmu Allah. 6. 5. Menyapu rambut dan telinga. Seperti halnya air, demikian pula dengan Al-Quran ini ia bersih dan sanggup membersihkan setiap konsumsi kotor yang dihasilkan otak manusia. Maka dengan menyapu rambut dengan air ini dimaksudkan sebagai pernyataan diri bahwa dia akan selalu membersihkan otaknya dari segala macam ismu, paham, aliran yang dihasilkan manusia dan atau yang disebut dengan falsafah. Otaknya akan diisi oleh Al-Quran saja dan tidak dengan yang lainnya. Telinganya yang ikut dibersihkan juga akan selalu dijadikan samun, hanya diperuntukkan bagi mendengar segala macam nasihat yang datangnya dari Al-Quran. Otak sebagai sarana berpikir dan penggerak bagi setiap tindakan sosial manusia. Bila diisi oleh Al-Quran, ajaran Allah, ia akan menggerakkan manusia ke arah kehidupan yang normal. Tapi apabila luar ajaran Allah, ia akan menggerakkan manusia ke arah kehidupan yang abnormal, ke arah kehidupan sosial yang saling menghancurkan. Lain halnya bila diisi oleh Al-Quran, geraknya melulu mendamaikan. 6. Mencuci kaki. Kaki adalah alat untuk menyampaikan kita ke tempat yang dituju. Karena itu,
kaki yang sudah diikrarkan untuk menjadi alat untuk sampainya tujuan hidup manusia menurut Al-Quran ini. Tunjukkanlah ke arah itu, tunjukkanlah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itulah persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan salat. Seluruh persiapan formulir tersebut menuju kepada satu tujuan, yakni terbinanya kesadaran setiap muslim atau mukmin untuk siap hidup dan membiasakan melakukan segala aktivitas menurut norma ajaran Allah. Itulah maksud daripada pembinaan kita, persiapan sholat, melaksanakan wudhu, sehingga betul-betul toharoh, bersih dari hidup di luar Al-Quran dan dari kesadaran atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Itulah wudhu. Sehingga setelah kita punya wudhu seperti itu, bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Demikianlah yang saya sampaikan dalam melaksanakan tata cara formal wudhu dan maksud latar belakang dari pelaksanaannya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga menjadi terbinanya iman kita untuk membangun kehidupan di dunia hasanah, di dunia yang indah, bahagia, selamat dan sejahtera, untuk menuju masa mendatang di akhirat yang selamat dan sejahtera. Itulah harapan kita semuanya, sesuai dengan doa yang selalu kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami membangun kehidupan dunia yang indah, selamat dan sejahtera, dan berikanlah kemampuan menuju masa mendatang di akhirat yang selamat dan sejahtera, sehingga kami semua terhindar dari azab dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.